kita tidak tahu kepada siapa kita jatuh cinta. Dan kita nggak tahu juga kapan kita akan mengalami yang namanya jatuh cinta. Cinta tidak mengenal suku, budaya, dan agama, umur, dan berbagai perbedaan-perbedaan. Di saat dia datang, dia memberikan kita harapan. Tapi bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan yang dikatakan bahwa jika berbeda, maka itu susah melanjutkan ke perkawinan. Apalagi di negeri kita Indonesia, yang berbagai-bagai suku, budaya, dan perbedaan-perbedaan, terutama dalam agama tentunya rekan-rekan. Lalu apa yang harus kita lakukan apabila kita mencintai seseorang, tetapi kita dibedakan karena keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing? Kata orang, pernikahan beda agama tidak sah di negeri Indonesia. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa terjadi orang-orang menikah beda agama? Jawaban saya hari ini, kata siapa di Indonesia tidak bisa menikah beda agama? Berbagai spekulasi tentang agama memang sudah begitu banyak dianut oleh berbagai orang. Tapi kali ini, saya akan mencoba memberikan harapan kepada orang-orang yang mungkin lagi terjebak atau lagi mengalami atau menjalani pernikahan atau pacaran beda agama dan ingin melanjutkan lagi ke jejak perkawinan. Tetapi karena spekulasi-spekulasi yang mengatakan bahwa beda agama itu tidak bisa sah menurut hukum Indonesia, maka kali ini itu yang kita bahas. Sebelumnya rekan-rekan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan lonceng rekan-rekan sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan dengan hal-hal yang akan kami bagikan. Undang-undang yang mengatur perkawinan ada di Undang-Undang 74 nomor 74 tahun 74 juga rekan-rekan. Di mana di situ rekan-rekan bahwa dikatakan ada pasal yang mengatur bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut agama mereka masing-masing. Muncul pertanyaan, kalau contohnya Islam dan Kristen melakukan perkawinan, ada yang pernah terjadi rekan-rekan, di mana sebelumnya mereka akad dulu di masjid, dan setelah itu mereka melakukan pemberkatan nikah di gereja. Kalau kita melihat bahwa Undang-Undang nomor 74 tahun 74 rekan-rekan, bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut agama mereka masing-masing. Dengan yang saya contohkan tadi rekan-rekan, yang sebelumnya akad nikah dulu dan baru pemberkatan di gereja nantinya karena mereka beda keyakinan, apakah itu bisa? Kalau orang mengatakan itu tidak bisa, maka saya menyatakan apa arti dari pasal yang mengatakan menurut agama mereka masing-masing, di mana satu pihak melakukan akad terlebih dahulu itu menurut agamanya, dan selanjutnya rekan-rekan karena perbedaan yang lain maka mereka melakukan pemberkatan nikah lagi rekan-rekan di gereja. Lalu apa itu sah? Menurut saya boleh saja. Walaupun banyak spekulasi, banyak yang mengatakan bahwa itu tidak diperbolehkan, dan banyak hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan di negeri kita, apalagi soal agama itu sangat sensitif. Tapi kali ini rekan-rekan saya akan membagikan cara rekan-rekan, dan saya akan mengasih tahu beberapa daerah di mana bisa melanjutkan pencatatan sipil atau mengurus akta nikah rekan-rekan apabila melakukan pernikahan beda agama rekan-rekan. Contohnya rekan-rekan daerah-daerah Yogyakarta, Surabaya, Semarang rekan-rekan itu sangat bisa rekan-rekan untuk mengurus perkawinan atau mencatatkan perkawinan di catatan sipil rekan-rekan yang beda agama rekan-rekan. Memang banyak spekulasi yang mengatakan itu, tapi kali ini rekan-rekan untuk mengurus akta nikah bagi orang yang menikah beda agama rekan-rekan itu sangat gampang. Memang kalau kita datang ke catatan sipil rekan-rekan, itu akan dianjurkan untuk melakukan persamaan atau disamakan dulu dengan pasangan kita, agama kita rekan-rekan. Jadi itu salah satu cara yang mereka anjurkan apabila kita datang ke catatan sipil. Tapi ada cara lain rekan-rekan,
kalau memang itu memang berat untuk rekan-rekan, itu bisa dilakukan di luar negeri. Ada teman saya rekan-rekan melakukan perkawinan di Singapura rekan-rekan, itu semua dia hanya terima beres. Jadi dia menikah itu, dia melakukan perkawinan di Singapura rekan-rekan, dan biaya pengurusan itu rekan-rekan itu karena dia tidak mau repot, jadi dia titip ke rekannya aja, itu 3.800.000 semua rekan-rekan, dan itu udah sah menurut hukum, di mana kita menggunakan hukum di negeri orang lain rekan-rekan. Itu salah satu. Jika rekan-rekan berkenan itu rekan-rekan bisa melakukan perkawinan di Singapura rekan-rekan, atau dengan mengurus perkawinan Anda atau mengurus akta kawin Anda di Singapura tentunya rekan. Itu sangat murah rekan-rekan. Tapi itu akan bervariasi rekan-rekan karena melihat situasi dan kondisi rekan-rekan, di mana kalau Anda melakukan perkawinan di hari kerja itu akan lebih murah. Tapi kalau Anda melakukan perkawinan atau pernikahan di hari libur rekan-rekan itu sangat bervariasi rekan-rekan. Mungkin sama juga di Indonesia tentunya rekan-rekan, di mana ada hal-hal yang membedakan hal itu, karena kita itu kalau di hari libur kadang orang akan menggunakan waktu mereka untuk jalan-jalan atau berbagai hal lah rekan-rekan. Itu salah satu rekan-rekan. Tapi kalau di Indonesia rekan-rekan itu bisa. Di Yogyakarta contohnya rekan-rekan itu bisa mencatatkan perkawinan beda agama di catatan sipil rekan-rekan. Jadi contohnya di Bali bisa juga rekan-rekan, dan Surabaya, Semarang itu yang pernah kami tahu rekan-rekan. Itu bisa memudahkan, tapi di daerah-daerah yang lain rekan-rekan itu masih susah dan masih belum, karena masih kental dengan nilai-nilai yang mereka anut tentunya rekan-rekan. Tapi lagi-lagi rekan-rekan, saya mau katakan bahwa perkawinan beda agama itu bukan dilarang. Kenapa saya mengatakan bukan dilarang rekan-rekan? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 74 Tahun 74 rekan-rekan itu mengatakan sah tidaknya perkawinan itu apabila dilakukan menurut agama mereka masing-masing. Berarti kalau tidak dilakukan menurut agama mereka, itu tidak sah atau tidak bisa disahkan oleh hukum. Itu arti dari pasal 74 itu menurut saya rekan-rekan. Jadi apabila perkawinan beda agama itu menurut saya tidak dilarang oleh hukum, tapi tidak bisa disahkan oleh hukum. Tapi apabila rekan-rekan mau rekan-rekan untuk melakukan, atau karena sudah terlanjur cinta, atau memang kalian yakin orang itu bisa meyakinkan Anda atau membimbing Anda, atau bisa menjadi imam bagi, kalau wanita bisa mengatakan bahwa laki-laki yang dia pilih adalah bisa menjadi imam, atau kalau pria yang memilih bisa mengatakan bahwa wanita ini bisa menjadi seseorang yang luar biasa di samping saya, maka cara yang kami lakukan adalah bisa melakukan pencatatan sipil Anda di daerah-daerah yang telah kami katakan tadi rekan-rekan. Atau dengan cara lain rekan-rekan, Anda bisa sebelumnya menyamakan KTP Anda dengan pasangan Anda terlebih dahulu. Itu bisa membuat Anda mengajukan surat dan pengurusan surat-surat perkawinan tentunya rekan-rekan. Jadi itu cara-cara rekan-rekan untuk melakukan perkawinan beda agama. Jadi kalau sekali lagi rekan-rekan, memang cinta itu kita tidak tahu kepada siapa, dan kita tidak bisa menentukan kapan kita jatuh cinta. Tapi kalau kita jatuh cinta dengan beda agama, memang begitu banyak tantangan dan halangan rekan-rekan, mulai dari pengurusan surat-surat rekan-rekan. Maka dari situ saya berikan tipsnya bagaimana cara untuk mengurus rekan-rekan perkawinan beda agama itu di Indonesia. Walaupun di Undang-Undang Nomor 74 Tahun 74 rekan-rekan mengatakan bahwa tidak sah, maka sebelumnya rekan-rekan saya sarankan untuk terlebih dahulu, kalau Anda mau melakukan perkawinan atau saling memegang teguh keyakinan Anda itu tidak salah, tapi Anda bisa mencatatkan rekan-rekan perkawinan Anda di daerah yang telah kami sebutkan tadi rekan-rekan. Tapi apabila di daerah yang lain rekan-rekan itu masih susah menurut kami dan menurut pengetahuan kami rekan-rekan, maka sebelumnya kami sarankan untuk menyamakan agama Anda di dalam KTP pasangan Anda. Jadi Anda harus memilih terlebih dahulu, sehingga memuluskan jalan Anda untuk mengurus perkawinan Anda di catatan sipil. Ini pasti di catatan sipil rekan-rekan, karena kalau di KUA itu rekan-rekan khusus buat kita agama muslim rekan-rekan. Jadi rekan-rekan bisa melakukan pengurusan atau pencatatan sipil atau pengurusan akta nikah di catatan sipil yang daerah tempat tinggal saudara. Itu rekan-rekan yang bisa kami bagikan rekan-rekan. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa membantu Anda, sehingga Anda tidak lagi berpikir dan ketakutan saling mencintai apabila Anda beda agama. Itu rekan-rekan, sekian dan terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.